warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidi Rahman, NIDN 0022039302 dari Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah yang saya ajarkan pada hari ini adalah mata kuliah Media Pembelajaran dengan bobot 2 SKS. Kemudian CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 CPL yang dimana sudah divalidasi oleh Ketua Prodi dan gugus penjaminan mutu. CPMK pada mata kuliah ini ada 5. Yang pertama adalah memahami hakikat dan ruang lingkup media pembelajaran. Yang kedua adalah memahami landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis media pembelajaran. Yang keempat, mengevaluasi kebutuhan pengembangan media pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mendesain berbagai jenis media pembelajaran. Pada mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam pengembangan media pembelajaran. Adapun materi pokok yang akan dipelajari pada mata kuliah ini, yang pertama adalah hakikat dan landasan media pembelajaran. Yang kedua adalah fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang ketiga adalah kriteria pemilihan media pembelajaran dan prinsip penggunaan media. Yang keempat, penggolongan jenis-jenis media pembelajaran. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran visual diam. Yang keenam, evaluasi media pembelajaran visual diam. Ketujuh, pengembangan media pembelajaran visual gerak. Yang kedelapan, evaluasi media pembelajaran visual gerak. Yang kesembilan, pengembangan media pembelajaran audiovisual murni. Kesepuluh, evaluasi media pembelajaran audiovisual murni. Yang ke-11, pengembangan media pembelajaran audiovisual tidak murni. Dan yang ke-12 adalah evaluasi media pembelajaran audiovisual tidak murni. Pada mata kuliah ini terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran, ya, yang dimana ada tahap delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama adalah tahap delivery. Saya memberikan materi secara langsung dan interaktif di dalam kelas, dan RPS dapat diunduh pada aplikasi e-learning LMS Syam-OK untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Media yang digunakan diantaranya PowerPoint, video edukasi pembelajaran, kuisis, dan e-book interaktif. Kemudian tahap yang kedua adalah interaction. Pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Yang dimana pada mata kuliah ini menerapkan pendekatan student center learning. Kemudian tahap yang ketiga adalah assessment. Pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses melalui kuis, tugas, keaktifan dan diskusi, tanya jawab, proyek individu maupun kelompok. Dan selanjutnya untuk penilaian sumatif atau penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang dimana pada keseluruhan asesmen yang dilakukan itu memiliki masing-masing bobot penilaian. Tugas proyek bobot penilaiannya adalah 50%. Kemudian tugas lisan itu adalah 5%, UTS 15%, UAS 25%, dan kuis 5%. Jadi total secara keseluruhan adalah 100%. Model pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two-stage dan project-based learning dengan metode kombinasi ceramah atau persentase, kemudian diskusi atau kolaborasi kelompok, dan tanya jawab. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah modul ajar yang telah saya buat sendiri, buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran dengan materi pada pertemuan ketiga, yakni definisi, landasan, dan jenis-jenis media pembelajaran.
Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua ya. Baik, sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya marilah kita berdoa. Baik, Mail bisa memimpin doa untuk teman-temannya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya absen dulu ya untuk ini. Andi Sri Rahyuni Yulia. Oke. Andi Alisa Asa Ramadhani. Andi Miftahul Hasanah. Sheila Latifa Arfa. Siti Munifa. Mirnawati. Asrianti. Muhammad Reski Trianto. Andi Pajoloi Amar. Ismail. Oke. Baik, jadi semua sudah dalam kondisi hadir ya. Oke, baik. Jadi di hari ini sebelum kita memulai pembelajaran atau kuliah kita pada hari ini, jadi harapannya saya mohon diperhatikan, perkuat niat kita untuk belajar ya, karena pada dasarnya kita masuk ke dalam kelas ini tentunya dengan satu tujuan, yaitu kita mau memperbaiki nasib melalui jalur pendidikan ya. Jadi selagi kita masih menempuh jalur pendidikan, ingat apa yang menjadi tujuan kita, sehingga itu akan mendorong kita untuk bisa lebih maksimal menjalani setiap proses yang kita lalui. Karena saya yakin proses perkuliahan itu tidak singkat, itu butuh 3-4 tahun, sehingga mau tidak mau di sini kapan kita tidak konsisten, tentunya ini akan berdampak kepada durasi kelulusan kita ya. Jadi memanfaatkan momen kesempatan yang ada. Baik ya. Nah, kita kembali ke materi ya. Di hari ini di mata kuliah media pembelajaran itu kita akan mengkaji terkait dengan definisi, landasan dan jenis-jenis media pembelajaran ya. Tetapi sebelum kita fokus ke arah materi ini, coba kita mengingat atau melakukan refleksi ke diri kita, apa yang sempat atau sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya. Ada yang bisa? Iya. Segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan dan informasi melalui pelajaran. Oke, baik. Beri dulu aplaus buat Andi Pajolo. Nah, itu ya sekilas terkait dengan apa itu hakikat media pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji dulu terkait apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi akan ada 3 hal yang harus kita pelajari atau pahami pada hari ini. Yang pertama adalah memahami perbedaan sumber belajar, bahan ajar dan media ajar dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah memahami landasan penggunaan media pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pengelompokan jenis-jenis media pembelajaran berdasarkan sifatnya dengan tepat ya. Nah, yang pertama adalah sumber belajar, bahan ajar dan media ajar. Nah, ini tadi tertuang pada tujuan yang pertama ya. Kalau kita melihat ketiga istilah ini itu maknanya hampir sama kalau kita mau definisikan atau kita baca definisinya satu-satu. Mulai dari sumber belajar, bahan ajar, media ajar. Sama-sama ada kata ajarnya ya, tetapi secara konteks ketika kita mau membedakan itu sebenarnya maknanya berbeda ya. Kalau kita kaji satu-satu, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan. Makanya di sini lingkungan bisa, kalau kita ke kebun, kita ke bengkel, banyak informasi yang bisa kita ambil dari situ. Ya, jadi ketiga istilah ini itu saling berantai. Ini adalah sumber pertamanya, ya. Kemudian ini adalah output dari informasi yang kita satukan. Kemudian informasi yang kita olah dan kita buat dalam bentuk media itu adalah media ajarnya. Ya. Secara singkat dia seperti itu. Selanjutnya adalah
landasan penggunaan media pembelajaran. Ya. Kalau landasan itu seperti apa contohnya? Atau bagaimana pemahaman kita terkait landasan? Apa itu landasan penggunaan media? Ada yang bisa? Landasan penggunaan media pembelajaran. Silakan. Definisi kita, menurut kita apa itu landasan penggunaan media? Silakan Reski. Untuk seorang guru melakukan penggunaan media belajar. Ya, baik, beri aplaus dulu buat Reski. Jadi landasan penggunaan media itu sama halnya kalau kita mengatakan landasan saya kuliah ini buat apa? Tentunya ada target yang harus saya mau capai. Kenapa saya mau kuliah? Jadi sama halnya juga media. Ada alasan tertentu kenapa guru itu mau menggunakan media pembelajaran. Artinya apa? Setiap peserta didik punya gaya belajar yang berbeda-beda, ya, saya pahami itu. Dan setiap peserta didik punya gaya tangkap yang berbeda-beda. Dan setiap guru juga punya fashion cara berbicara juga yang berbeda-beda, ya. Jadi kapan seorang peserta guru tidak mampu untuk menyampaikan pesan dengan baik ke setiap gaya belajar yang berbeda-beda, itu akan berpengaruh kepada kemampuan mereka untuk memahami materi, ya. Sehingga kita butuh media pembelajaran supaya bisa saja di kelas siswa itu tidak paham. Nah, selanjutnya ini juga sama. Nah, kenapa sebenarnya landasan teoritis penggunaan media ini menurut Edgar Dell semakin, kalau kita lihat di sini segitiganya, semakin banyak aktivitas fisik yang kita lakukan biasanya tingkat pemahamannya semakin tinggi. Kalau kita lihat di sini dari sudut yang paling atas, membaca, mendengar, melihat gambar. Jadi membaca itu biasanya bisa setelah 2 minggu kita cenderung 10% mengingat dari apa yang kita baca. Nah, selanjutnya di sini ada penggolongan jenis-jenis media. Ya, ini adalah tujuan yang ketiga. Nah, kalau kita lihat secara kelompok ada 4 pengelompokan jenis media yang bisa kita kelompokkan. Ya, ada media audio, ada visual, audio visual, dan media reality atau media langsung. Nah, ini akan sebentar kita coba bagi, ya. Nah, sekarang coba kita membagi kelompok. Di sini ada beberapa orang, ada 10. Jadi kita bagi 2 kelompoknya. Ada kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang. Ya, caranya silakan mulai berhitung 1, 2, 1 dan 2 dan seterusnya. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Ya, yang angkanya dapat nomor 1 itu adalah kelompok 1. Yang angkanya nomor 2 itu adalah kelompok 2. Silahkan berkumpul bersama dengan teman kelompoknya. Oke, baik. Sudah ada di kelompoknya ya masing-masing. Nah, di sini kita akan membagi siapa yang akan ada dua jenis media setiap kelompok. Tetapi kita membagi dengan cara bermain games ya. Karena ini adalah di siang hari, tentunya ini adalah waktu-waktu kita rawan untuk mengantuk. Makanya kita coba bermain games, melakukan ice breaking sembari kita menentukan 2 materi yang akan kita dapatkan, ya. Jadi di sini gamesnya berkaitan dengan pembagian ini, ya. Siapa yang juara atau poinnya tertinggi itu berhak untuk menentukan 2 media yang mereka mau bahas. Misal kelompok 1 menang, itu memiliki hak istimewa untuk menentukan mana yang mau kita bahas. Nah, menentukan mana yang mau kita bahas. Jadi yang kalah itu silakan mengambil sisa dari kelompok 1. Oke? Bisa bermain games hari ini? Bisa. Oke. Nah, di games hari ini itu adalah games tebak gambar, ya, games tebak gambar. Jadi pernah bermain di Android games tebak gambar? Oke. Kalau kita pernah pasti sudah familiar lah dengan gambar-gambar yang akan saya tampilkan. Nah, di sini itu ada 9 gambar, ya, ada 9 gambar yang harus kita tebak. Otomatis nanti nilainya itu akan ada yang 5 atau ada yang 4 seandainya itu draw.
Jadi pasti akan ada satu kelompok yang menang. Nah, jadi akan ada 9. Bisa fokus ya? Lewat. Daun bayam. Oke. Daun bayam. Oke, dan bayam. Oke, 1 poin untuk ini. Kelompok 2. Oke. Oke, daun bayam ya, betul. Gambar selanjutnya. Saya mari makan. Oke, mari makan. 2 poin untuk kelompok sebelah. Jadi silakan fokus. Jadi 2 poin untuk kelompok sebelah. Gambar selanjutnya. Saya Pak, tuang air. Oke, betul. Tuang air. Untuk 3 poin untuk kelompok sebelah. Jadi poinnya 5-1. Ya, jadi kelompok 2 bisa menentukan apa materinya akan dibahas pada hari ini, atau apa yang akan menjadi materi di kelompoknya. Oke, jadi kelompok 2 silakan apa tentukan materinya? Apa audio sama visual. Oke, berarti kelompok 1 audio visual dan media langsung. Ya. Nah, di setiap kelompok silahkan kaji apa definisinya, kelebihan, kekurangannya, dan contoh pemanfaatannya. Jadi setiap kelompok silahkan berdiskusi, ya, silahkan berdiskusi untuk mengkaji apa definisinya, kelebihannya, kekurangannya, sampai dengan contoh pemanfaatannya. Jadi yang singkat saja, ya, jadi yang singkat saja. Yang penting kita bisa memahami secara jelas. Ada kendala di kelompok ini? Tidak ada ya, jadi silakan dimaksimalkan. Oke, sudah? Ini sudah. Nah, baik. Selanjutnya, berarti kita di setiap kelompok itu sudah melakukan diskusi ya, sudah berkomunikasi dengan teman-temannya. Sekarang kita akan membagi diri, tentukan dari 5 orang temannya yang akan bertugas sebagai pemateri di dalam kelompoknya, yang akan menjelaskan nanti ke kelompok sebelah, ya, akan menjelaskan ke kelompok sebelah. Jadi yang 3 orang yang tidak bertugas sebagai pemateri itu silahkan berkunjung ke kelompok sebelah. Silahkan tentukan kelompok 1 siapa yang menjadi pematerinya. Oke, berdua ya. Oke, ada 2 orang, berarti 3 orang jadi tamu ke kelompok sebelah. Di sini yang jadi pemateri? Ini Pak. Oke, Rizky dan Mail. Oke, jadi tamu untuk di kelompok sebelah. Baik, bisa saling berkunjung. Oke, baik, untuk masing-masing kelompok yang menjadi tamu, silahkan bertukar tamu. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 1. Baik, silakan kembali ke sini. Ya. Nah, perhatian. Jadi yang menjadi pemateri harap bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada tamunya. Otomatis supaya layanannya bisa maksimal, mohon sebentar pada saat menjelaskan mungkin sambil berdiri, ya. Jadi sambil berdiri memperlihatkan apa yang menjadi sajiannya di rumah kelompok ini, ya. Informasinya melalui seperti gambar, visual,
Oke, baik. Jadi setelah itu silahkan setiap anggota atau tamu di setiap kelompoknya itu untuk kembali ke kelompoknya, kemudian lakukan diskusi terkait apa temuan yang kita dapatkan dari setiap kelompok yang kita kunjungi. Jadi silahkan berbagi dengan teman-temannya yang di kelompok sebelah, kemudian saling memberikan informasi. Silahkan ditukar. Oke, baik. Jadi yang sudah menjadi tamu silahkan memberikan informasi atau menyampaikan apa temuan yang kita dapatkan dari kelompok sebelah, ya, dan sampaikan ke teman yang lain yang tadi sempat menjadi narasumber. Disilahkan, saya berikan waktu. Baik, sudah saling memberikan informasi? Sudah. Oke. Nah, tadi berarti diskusi kita atau diskusi dengan teman-temannya itu sudah membahas apa itu definisinya, ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah membahas juga apa kelebihan dari masing-masing media? Sudah membahas terkait apa kekurangannya? Sudah. Oke, dan terakhir adalah membahas bagaimana contoh pemanfaatannya. Itu sudah. Oke, baik. Nah, tentunya informasi ini itu akan memberikan gambaran kepada kita, dan saya pengen bahwa kita semua sudah paham secara detail, baik yang bertugas sebagai narasumber di masing-masing kelompok, terlebih lagi yang menjadi tamu di setiap kelompok atau kelompok sebelah. Ya, seperti itu. Jadi ada yang bisa yang mendefinisikan, misalnya kita mulai dari kelompok 1. Kemukakan apa yang kita pahami terkait dengan media visual dan media auditori. Ya, disilakan. Ya, silakan. Ya, silakan berdiri. Jadi definisi dari media audio adalah media yang penyampaiannya hanya berupa suara yang hanya dapat didengar oleh indera pendengaran, seperti contoh pemanfaatannya seperti radio dan sebagainya. Untuk media visual yaitu penyampaiannya hanya berupa informasi gambar. Menjelaskan apa itu definisi dari media audiovisual dan media langsung, dan di mana definisi dari media audiovisual itu menggabungkan antara suara dan gambar, sedangkan media langsung yaitu dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara. Oke. Setiap media punya definisinya masing-masing. Tadi sudah disebutkan seperti apa, contoh penerapannya seperti apa, itu sudah sangat jelas, ya. Jadi bisa kita perhatikan, ya, bisa kita perhatikan dari teori yang ada. Kalau kita lihat media audio itu seperti dari apa tadi yang disampaikan oleh temannya, ya. Jadi dia hanya berupa unsur suara yang kita perdengarkan kepada audiens kita terkait dengan apa informasi yang ingin kita sampaikan. Ya, contohnya tadi kayak rekaman suara, kita mendengar radio atau kita mendengarkan podcast biasanya, ya, yang dimana identik hanya sekedar informasi melalui suara yang kita dapatkan, ya. Kemudian ada lagi media selanjutnya, itu adalah media visual, ya. Tadi juga sudah digambarkan bahwa dia hanya melibatkan indera penglihatan. Jadi semua media-media yang hanya bisa kita nikmati atau bisa kita dapatkan informasinya dengan cara melihat, dengan cara dibaca, itu adalah media visual. Contohnya itu adalah poster,
foto ya, dan berbagai macam gambar-gambar digital yang dia tidak bergerak, tidak bersuara, tetapi hanya sekedar kita lihat. Contohnya seperti infografis yang seperti ini. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1? Oke, cukup. Saya minta satu orang mohon berikan simpulannya pada hari ini. Bisa memberikan kesimpulan, definisi media itu seperti apa secara singkat, kenapa media itu kita gunakan, sama contohnya jenis-jenis media secara singkat. Silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, media pembelajaran secara audio adalah media yang seperti suara yang hanya didengar menggunakan indera pendengaran. Kemudian ada media pembelajaran audiovisual, yaitu berupa suara dan gambar. Kemudian ada pembelajaran media visual, yaitu media pembelajaran yang menggunakan gambar. Kemudian ada media pembelajaran secara langsung, yaitu tanpa perantara seperti gambar maupun audio. Baik, beri aplaus buat. Benar bahwa media itu banyak jenisnya. Kita tahu bahwa media itu identik digunakan oleh seorang guru atau seorang pemateri ketika mereka mengajar di dalam sebuah forum atau mengajar di dalam kelas, sehingga keberadaan media ini itu amat penting untuk kita gunakan, apalagi kita yang memiliki profil lulusan untuk menjadi seorang calon guru di SMK ya. Jadi setiap media itu saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Bisa dipahami? Oke, baik. Jadi ada pertanyaan sebelum saya Bapak tutup? Oke, tidak ada. Jadi saya ucapkan terima kasih ya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya berharap bahwa materi kita pada hari ini itu ada yang bisa kita tangkap ya, walaupun mungkin ada yang tidak 100%, tetapi banyak sedikitnya informasi yang kita dapatkan itu pasti akan bermanfaat buat kita ya, dan mungkin akan menjadi stimulus juga ke depan ketika menghadapi atau menerima materi-materi yang sejenis ya. Jadi minimal ada yang kita ingat, karena tadi sudah ada diskusi, sudah ada sharing dengan teman kelompok. Tentunya di sini pasti ada yang terlintas, baik yang menjadi seorang menjadi narasumber ataupun yang menjadi tamu di kelompok lain ya. Seperti itu ya. Semoga materi ini bermanfaat, dan semoga materi ini bisa bisa memberikan dampak langsung ketika nanti kita sudah melakukan kegiatan PPL ataupun ketika kita sudah betul-betul terjun menjadi seorang guru di SMK pasca lulus dari program studi ini. Baik, semoga kegiatan di hari ini itu kita bisa bermanfaat, dan harapan Bapak menjadilah orang yang bermanfaat buat orang lain, walaupun itu hanya sedikit bantuan kecil, tetapi biasanya itu akan berdampak besar ke depan bagi orang lain ya. Jangan berharap bahwa karena bantuan saya kecil sehingga kadang kita sungkan untuk membantu, tetapi sekecil apapun bantuan yang kita berikan itu pasti akan bermanfaat ke depannya, dan tentunya akan membuat hati orang yang dibantu itu akan menjadi senang dan suka dengan kita, seperti itu ya. Baik, saya tutup perkuliahan hari kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini, apa yang kita kuliahkan pada hari ini itu bisa bermanfaat buat kita dan bernilai ibadah. Baik, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama, terima kasih.